Kembali lagi di program MMA. Mertua menantu? Akur dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema, yaitu tentang anak suka berbohong. Ya, bukan anak sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu suka bohong juga loh. Waduh. Jadi tema kita lebih umum aja ya. Lebih umum ya. Suka berbohong. Waduh. Mami pernah nggak sih berbohong? Sering. Ya, dulu ya sering kali saya sekolah di tempat yang punyanya orang kaya lah istilahnya ya. Sedangkan hari itu ekonomi keluarga itu sedang sangat-sangat mepet. Nah, jadi ya mungkin nggak terlalu berbohong jelas, tapi sedikit banyak bohong lah. Misalnya begini. Jadi orang-orang kan nanya, rumahnya di mana? Itu ya. Saya bilang, oh itu di jalan ini, jalan gedenya yang saya sebutin. Oh, rumah yang besar-besar. Iya, jalannya jalan gede. Sebenarnya saya beneran di belakang tapi bukan di jalanannya yang besar itu, tapi di belakangnya gitu, di gangnya. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian semua itu punya sepatu-sepatu keren ya, kayak Nike, kayak segala macam begitulah hari itu. Saya nggak mungkin buat beli begitu, bahkan beli sepatu yang paling murah aja nggak bisa. Sebenarnya bukan karena nggak mau ya, tapi karena kondisi keuangan nggak mencukupi. Jadi saya terpaksa pakai sepatu jelek banget, sepatu sandal gitu ya, yang beli di pasar lah, yang murah banget. Tapi waktu saya ke sekolah, saya bilangnya ini sepatu bagus, ini oleh-oleh dari mana gitu ya? Dari luar negeri. Dari Myanmar lah, dari mana? Saya kan suka gampang aja ngomong gitu, jeplak aja, terus bilangnya saya nggak mau pakai sepatu karena panas gitu. Nah, jadi kadang-kadang gitu ya, hari-hari itu saya banyak lah menutupi kondisi keluarga gitu, atau kondisi ekonomi. Nah, mungkin banyak orang punya alasan sih untuk berbohong, tapi sebenarnya menurut saya bohong itu nggak benar, dan ujungnya banyak orang terperangkap dari satu kebohongan menjadi dua, kemudian akhirnya menjadi begitu banyak kebohongan, dan kebohongan tidak bisa ditutupi dengan kebohongan karena ujungnya sangat berbahaya. Sedangkan pengalaman, ayo menantu cantik ini bagaimana? Aduh, saya waktu sekolah itu saya sering bohong. Bohongnya itu ngapa? Bohong ke guru. Jadi saya tuh suka nyontek, Mami. Ini, aduh, ketahuan deh jadinya. Aku suka nyontek, jadi aku bilangnya kita kontaknya nggak sendiri, nyonteknya satu kelas. Jadi aku alasanku gini, kalau saya satu kelas nyontek ketahuan kan, yang ketahuan rame-rame. Jadi kalau dihukum kan sekelas gitu. Kalau nol kan nol sekelas, jadinya nggak malu lah. Tapi saya sering bohong ke guru gitu. Saya sering bohong ke guru, sempat ketahuan. Aku bohong, aku bilang itu yang nyuruh yang ini, bukan saya. Jadi saya lempar masalah ke orang lain. Jadi saya sering bohong sebenarnya. Cuma karena sebenarnya satu sih, nggak pengen kelihatan jelek, itu doang sih sebenarnya ya. Ya, mari kita dengar sebuah pengakuan tapi juga cerita, karena kita mau bicara-bicara, ngobrol-ngobrol santai dengan anak dan orang tua yang punya keberanian loh untuk ngaku bahwa mereka juga kadang-kadang harus berbohong. Saya panggilkan seorang ibu yang luar biasa, Ibu Joyce. Mari masuk. Halo Ibu Joyce, silakan. Ya, nanti Bu Joyce akan memperkenalkan dirinya ya. Tapi saya sedikit membuka perkenalan. Ibu Joyce adalah seorang yang luar biasa. Dia mengajar banyak anak-anak yang bermasalah dan miskin. Betul. Dan beliau bertahun-tahun ada di dalam lingkungan daripada anak-anak nakal ya. Anak-anak yang sangat-sangat ya bermasalah, dan beliau dengan sangat sabar menghadapi keluarganya, juga mertuanya dan sebagainya, punya banyak masalah. Tapi beliau seorang pemenang, seorang ibu tangguh. Nanti kita akan dengar ceritanya lebih lagi. Yang kedua, yang pastinya inilah anaknya Bu Joyce. Wah, Junior, mari silakan masuk. Wow, selamat datang. Ganteng sekali, ya, ganteng sekali, tampan sekali. Wah, luar biasa. Dulu konon ceritanya sering berbohong ya, Junior ya. Hobi. Aduh, ini hobi ya. Aduh. Tapi gini-gini ya, saudara ya. Gini-gini Junior ini salah satu yang dipakai jadi mentor
Bogor atau Sentul? Sorry, Bogor. Bogor dulu sebelumnya Sentul. Dulu di sebelumnya Sentul. Jadi dua-duanya. Dia dua-duanya. Dia ini jadi mentor untuk anak-anak muda seusia dia. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda bahkan untuk mentoring anak-anak muda di Sentul dan juga di Bogor. Tidak hanya di situ, kabarnya sempat pergi ke Jambi, ke beberapa provinsi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak muda. Berarti motivasi jangan berbohong gitu ya? Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Inilah Junior. Nih, luar biasa ya. Luar biasa. Keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita mulai pertanyaan ya dari saya jelas buat Junior nih. Waduh. Nah, ya. Saya Boleh minum, boleh minum ya, kalau haus boleh minum. kalau haus bisa langsung diminum Biar nggak ya. deg-degan. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Apa ya yang membuat kamu jadi hobi bohong? Gimana ya? Bohong itu dulu apa ya? Sebuah hal yang ingin dilestarikan ceritanya. Nah itu, ini belum pernah saya dengar. Kalau saya ini bohong, ya saya juga dulu suka bohong. Tapi bohong karena malu. Karena malu. Iya, kalau bohong mau dilestarikan baru dengar loh, ibu baru dengar. Gimana Mamanya juga baru ceritanya? dengar kok. Dulu, Mamanya. gimana ya? Dilestarikan karena pertama memang gengsi, awalnya gengsi dulu. Kayak dulu pernah punya cerita nih kan. Dulu tuh kan mama kan papa kan background kuliahnya bukan yang wow gitu kan ya. Iya, betul. Nah, waktu itu ada cerita begini. Teman-temanku kelas 3 SD tiba-tiba dia ngomong cerita, tahu gak papiku itu dulu itu kuliah di Amerika loh. Kuliah di Amerika tuh S3. Ada lagi yang nyamper, papaku juga sih tapi nggak di Amerika, di Taiwan kuliahnya S2. Aku ingin berkecimpung. Iya. Kalian mau tahu gak? Papaku setuju. Aku bilang kayak gitu karena buat aku gengsi. Bapak lu cuman sampai S3, papaku S7. Aku bilang Kapolsek 1, 2, 3 gitu. Bukan SD, SMP, SMA. Iya SMA, Ya, belum. gitu lah. Iya. Sebenarnya begitulah ya. Sebenarnya begitu. Terus Aduh. apakah waktu Junior tuh bohong, mamahnya tahu? Ini dia, perlu nih. Jadi kan ini ya, Junior ini anak yang imajinatif dari kecil, dari kecil dia suka main imajinasi sendiri. Ya itu didorong sama gengsinya. Jadi dia itu kecil itu suka punya anjing peliharaan biar dia nggak disuruh tidur. Nggak, mah lagi jaga dogi, dia bilang Itu gitu. alasan dia Anjing bohong. imajinasi. Jadi itu imajinasi Anjingnya dia ada? percaya nggak ada. Nggak ada. Banyak hal tuh dilakukan dengan imajinasi. Jadi itu masih kecil ya, masih umur 2 tahun, 3 tahun dan kemudian lama-lama itu berkembang. Jadi tapi saya ya itu jadi masih memang tahu dia tuh masih kecil udah mulai punya dasar-dasar ke sana. Aduh, ini anak punya cerita yang lebih gitu loh daripada Sebenarnya kreatif gitu ya. Iya, sebetulnya kreatif, tapi kan kecil itu lucu, besar itu saya tahu. Ini bahaya. Kecil lucu, udah besar jadi nggak lucu gitu ya. Besar udah. Jadi berbahaya. Tapi pada waktu Ibu Joyce melihat itu sempat khawatir nggak? Saya enggak sih, sedikit bangga sebenarnya. Maksudnya dia imajinatif. Ini baru lagi. Unik ini. Ya. Yang satu bohong dilestarikan. Bukan dari bohongnya, tapi anak ini kan punya imajinasi, punya kekuatan untuk dia ini punya kreatif lah ya, tapi emang bagaimana caranya biar itu bukan sesuatu yang jadi bablas, bukan sesuatu yang jadi berbahaya nantinya besarnya. Sebenarnya sekali lagi minta pendapat nih dari Junior atau cerita. Sampai kapan kamu punya naluri sedikit nggak enak gitu, atau pengalaman apa yang membuat kamu mulai berkata enggak deh, udah stop, Jangan saya bohong deh. capek buat bohong, atau sejujurnya sampai sekarang masih suka? Nah itu lebih masalah lagi Kurang nih. bisa bedain ini imajinasi atau Iya, dunia iya, nyata iya. nih. Ini mirip banget ya, di acara ini pengakuan dosa. Wah. Apa-apa sih. Gak apa-apa, bagus. Kita di sini jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran. Ya kalau aku sih sejujurnya, kalau misalkan terakhir kapan bohongnya juga, sebenarnya itu bukan bohong yang gimana, cuman karena perlu menjaga apa yang harus dijaga. Kadang-kadang itu yang nggak perlu kukip. Iya, kayak contoh nih, kadang-kadang kan ada keperluan apa di luar, itu
tuh kadang-kadang memang sampai harus pulang malam lah. Iya, betul. Tapi itu kalau sekarang gitu kan, dan aku mau nggak mau aku nggak bisa cerita semua kadang-kadang, dan aku harus skip baru 1, 2, 3 hal, dan mungkin aku cerita setelah momennya tepat gitu. Betul. Tapi ada pernah kejadian yang negatif Parah. gara-gara bohong nggak? Atau parah gitu? Gara-gara bohong jadinya masalah banget. Parah banget itu ada. Tabrakan Apa motor. nih? Boleh cerita? Tuh ini ketahuan Jadi deh. spoiler ya. Iya. Itu tabrakan motor. Ya itu ini tegang ceritanya kayak Kayak pengakuan soalnya ya. banget soalnya disudutkan. Enggak. Kita ini mau belajar, kita mau belajar dan kita mau Iya. sekedar menolong banyak orang. Kamu Ya. terbuka nolong banyak orang. Wah, Ya, luar waktu itu biasa. aku ceritanya hari itu kunci rumah di rumah tuh nggak ada. Ada dibawa sama temen adekku. Adiknya. Singkatnya pengen cari adekku, tapi aku bohong. Aku maunya main. Aku kabur bawa motor ke Kemang. Duh. Anak umur kelas 5 SD bawa motor ke Kemang. Ya ampun. Dari ujung ke ujung tuh. Ujung ke ujung aku happy banget ketemu teman-teman. Kan aku pindah rumah waktu itu. Iya. Ketemu teman-teman lama aku, kita main di Kemang. Wah, muter-muter sampai gimana ya? Aku percaya banget anak kelas 5 SD tuh emosinya tuh gak stabil bawa motor. Iya. Aku tuh main sama temanku, aku tuh ngebut di depan gitu kan. Tapi temanku belakang aku gini bawa motor terus, lewat belakang terus. Wey. Sampai Nah ini dia. Itu efek kebohongan. Nggak pakai helm juga nih kayaknya ya. Nggak Nggak pakai pakai helm. helm, nggak punya SIM. Ya Wah, pastilah umur pasti segitu. 5 tuh. SD. Itu motor papa. Ya. Apa? Motor. Yang disayang itu. Oh, yang disayang disayang itu. Nah, itu. itu persoalan lagi tuh yang disayang itu. Terus Aku bawa motor, tiba-tiba pas aku nengok belakang terus ternyata depan itu ada kontainer. Kontainer. Terus di samping itu ada mobil lain. Aku nengok belakang tuh diserempet. Diserempet dan akhirnya aku yang nabrak dengan kondisi kenceng dar gitu. Ya, singkat ceritanya sih katanya waktu itu pas dicek ada bermasalah di tulang atau apa gitu kan. tapi Akhirnya itu kamu nggak meninggal tuh ajaib loh. Iya, betul banget. Itu benar-benar sebuah kesempatan dan anugerah. Betul. Betul. Tapi terus waktu dicek terus ceritanya Gimana? Pas dicek, ternyata cuma memar. Wah, Cuma memar, tapi memang nggak cek yang mendalam, tapi ya puji Tuhan sekarang udah sembuh. Tuh. Ya bohongnya di mana? Bohongnya hari itu akunya nggak begitu jujur soal lokasi, tempat dan ngapain. Harusnya aku nyari adekku, aku malah kayak nyari ngapain sih nyari adek, ntar juga pulang aja aku di rumah ini kan. Ada banyak duplikatnya di rumah ini, gampang. Coba gitu. Aku pilih kunci rumah banyak, kita main dulu. Ketahuan deh. Ya. Ampun banget. Abis ini langsung sujud di kaki mama ya berarti ya. Kaki ntar mama. Mungkin aku mau nanya sedikit nih. Junior pernah nggak bohong yang paling parah ke mama? Paling parah. Pernah. Apa? Pernah? Kamu Lebih karena tepatnya kalau banyak mama ya? sih enggak ya. Ke papa berarti. Oke. Mama Mamanya lagi ketawa. aku tuh nakalnya tuh SD. duluan. SD, SMP tuh nakal. Ada orang lain SMP SMA ya. Ya, buat aku Wah. nakalnya telat lah itu. Oh iya, itu nakalnya bagus. Nakalnya lebih dini sejak awal. Aduh. Jangan. Jangan. Kalau bisa nakal terukur. Nah, itu saya lebih bilang itu. Boleh sih punya pengalaman dikit nakal, tapi jangan nakal dini. Aduh, ya. Akhirnya dibenerin. Nakal terukur. Oke. Terus. Ya waktu itu ceritanya adalah aku tuh gengsi. Aku nongkrong sama teman-temanku yang dimana kan mama itu kan backgroundnya adalah yang ngurusin anak-anak pinggir jalan. Iya, betul. Dan aku tuh mau nggak mau harus berkecimpung sama mereka. Iya. Dan teman-temanku ini mayoritasnya seorang perokok. Oke. Aku datang ke tempat mereka, ikut nongkrong. Ditanya, ngerokok gak? Enggak. Udah tobat. Anak kelas 6 SD. Udah tobat merokok, kapan merokoknya? Gengsi, udah tobat merokok. Udah tobat merokok ceritanya. Ya, itu masih jawaban pintar itu. Iya. Terus Tapi kayak emang gimana sih sebenarnya rasanya? Akhirnya gengsi tadi bertumbuh jadi rasa ingin tahu. Balik dari tongkrongan aku nggak ngerokok, tapi pulang dari situ aku beli rokok. Aku beli rokok. Mama nggak tahu ya? Ampun mah. Pasti. Ampun mah. Aku ngerokok dan coba. Cuman akhirnya aku ngaku sama mama itu di waktu yang tepat.
Wow. Dengan contohnya Waktu yang pas tepat. naik kelas tuh. Wah, Naik jadi kelas tuh, udah lumayan ya, pasti dipuji-puji ya dan naik kelas. bagus juga gitu kan. Akhirnya kayak ya nilainya bagus sih, ya udah lagi itu mama gitu. Masih aman. Aman ya, Mah? Aman ya, Ma? Oke, pertanyaan saya nih buat Ibu Joyce ya. Rasanya kan udah menanganin anak-anak di luar seperti itu, anak di dalam suka bohong gitu ya. Belum tentu juga adik-adiknya nggak bohong ya. Ini gimana nih ngadepin semuanya itu? Sebenarnya kan dilihat pertama respon saya itu, saya nggak berani langsung hakimin, kamu udah bohong ya, kamu tuh udah jadi pembohong. Sebaiknya kan jangan judgement anak seperti itu. Wah, itu bagus. Jadi waktu saya lihat ini udah mengarah ke bohong yang udah mulai tinggi, saya cuma ngaren biar bagaimanapun pembekalan akan Tuhan itu dasar ya untuk membuat anak ngerti ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini tidak baik. Saya langsung bilang salah, jangan gitu, itu bohong. Itu malah ya sejujurnya nggak tahu tipe anak lain ya, tipe anak saya ini kalau dibilang kalau saya sudutin dia mungkin di depan saya akan iya, tapi di belakang malah kata bohong. Melihat banyak anak-anak yang lain juga kan sikapnya gitu, semakin mereka disudutin mereka kan semakin bertambah jadi bohong. Mereka akan membela dirinya dengan berbohong. Gimana caranya? Kan dimulai dari anak saya dulu nih, menangani anak-anak lain kan nggak mudah. Tapi kalau saya nggak bisa menang lawan anak saya jadi waktu pendekatannya adalah saya ajak dia banyak ngobrol, banyak cerita. Tadi gimana? Sampai kemudian karena memang tipenya anaknya sanguin ya Bu ya, Ibu Kes ya, suka cerita, suka itu, tapi dia akan saya arahin ceritanya yang gimana. Karena dia suka cerita, akhirnya mulai ngerti. Kebongkar nih ya, kebongkar. Mulai kebongkar. Tapi saya tuh lebih masuk ke dalam pertemanan sih, ibu dan anak, orang tua dan anak. Jadi nggak membuat mereka tuh merasa tersudut, udah bohong. Disudutkan, dia akan bohong lagi. Lebih baik ditanya pelan-pelan dan kemudian saya ajak jadi teman, dan kemudian sampai sekarang kami akhirnya menjadi teman yang baik sih. Tip yang sangat bagus ya. Jangan sudutkan anak, jangan sudutkan suami, jangan sudutkan saudara-saudara. Seringkali kita tanpa sadar mudah sekali menyudutkan dan memutuskan sesuatu yang bahkan kita belum tahu kepastiannya. Dan setiap kali seseorang disudutkan, setiap kali kita berkata bahwa dia berbohong, justru akan terjadi pembelaan yang lebih lagi. Dan buat orang tua, tip yang bagus banget, jadikan anakmu teman. Ya, walaupun ini gak gampang, tapi mereka sudah membuktikan bahwa dengan pertemanan ternyata itu menyelesaikan sangat banyak. Ya. Buat para anak-anak, buat para anak-anak, beranikan dirimu untuk terbuka dengan orang tua. Karena ternyata waktu junior mulai terbuka, dia mulai berani jujur ke mamanya, walaupun dengan trik-trik ya tadi ya. Pas ujian naik kelas dia jujur. Tapi itulah cara gimana kita bisa punya hubungan yang terbuka sama orang tua. Kadang kita takut, tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk terbuka dengan orang tua kita. Hubungan ujungnya selalu membawa pemulihan. Hubungan ujungnya selalu membawa kebaikan. Walaupun kelihatannya ada ledakan-ledakan yang kita seringkali tidak bisa sadari. Dan kita kadang-kadang tidak bisa hindari. Tetapi itu sangat-sangat bernilai dan sangat berguna untuk kita coba ya. Nah sekarang buat junior nih lagi, kalau misalnya nih sekarang ya menghadapi, kan tadi jadi mentor ya, anak-anak di bawah yang suka bohong. Nah, kira-kira feelingmu kerasa nggak? Wah ini bohong nih gitu. Paham banget. Oh paham banget. Karena sebagai orang yang dulu bohong, jadi mengenal banget gimana cara nanganinnya. Contoh-contoh gimana? Contoh. Cerita dari pengalaman sampai tipsnya. Iya, waktu itu kan ada anak yang dia itu kita kan selalu ada rutin untuk datang per minggu dan untuk kumpul gitu kan, dan mau nggak mau mereka punya kehidupan mereka masing-masing, tapi kita sebagai mentor juga nggak mau ngelepas mereka pastinya. Dan gimana caranya kita sebagai mentor untuk pegang mereka, encourage mereka dengan kasih semua apa yang bisa kita kasih. Betul. Tapi bagaimanapun mereka itu punya waktu mereka masing-masing, dan mereka pasti pengen banget untuk waktu tuh hilang deh. Dan gimana caranya untuk kita tahu, dan itu harus kita samperin
kita ketemuin anaknya, kita ajak ngobrol, tidak dihakimin. Karena aku orang yang dihakimin, yang kayak mama bilang, kalau dihakimin aku malah kayak, oh suatu hari saya akan buat yang kayak gini lagi. Wow. Bagaimanapun pasti kayak gitu. Itu yang aku alamin. Jadi kalau ketemu anak-anak itu ajak ngobrol, cerita ada apa di rumah. Mungkin mereka nggak akan langsung 100% terbuka, tapi seenggaknya pintu kepercayaan itu sedang mereka buka dikit-dikit. Dan lama-lama ya mereka, ya Kak, akhirnya terbuka sendiri. Ya Kak, aku sebenarnya lagi nggak punya duit Kak. Aku kalau misalkan ikut ke kelas terus, aku takutnya nggak sempet kerja, ongkos, terus orang tua kepikiran, ya kayak gitu-gitu. Oh gitu ya. Oh kalau gitu kamu kalau cerita, seenggaknya aku bisa bantu 1, 2, 3, kira-kira gitu. Akhirnya pendekatan itu, hubungan pertemanan itu, hubungan sahabat komunikasi kayak gitu yang membuat mereka terbuka dengan sendirinya sih. Gitu. Ajaib sih. Nih buat Bu Joyce, pernah nggak punya pengalaman kan nanganin banyak ya, Betul. yang bohongnya nih parah. Karena ada kan orang yang bohongnya sampai misalnya ya, bohong rumah, bohong nama, bohong istilahnya Identitas. umur ya, identitas. Terus udah dikasih sama si A, minta lagi sama si B, dan bohong semua tuh, bilangnya belum dikasih. iya. Pokoknya banyak banget kan kasus yang bohongnya nih parah gitu, sampai kita udah ini tertolong nggak sih? Punya nggak sih pengalaman begitu? Ada sih, ada. Ini beberapa ya. Satu itu tentang, kita kan ada program beasiswa ke anak-anak. Ya, betul. Nah, waktu ada program beasiswa ke anak-anak, kasihnya itu ke orang tua. Nah, ternyata tuh nyampainya di orang tua nggak untuk sekolah. Ya, itu tapi sering mereka banget tuh. lakukan untuk ya itu kebutuhan hari-hari. Terus bilangnya juga, iya udah habis Bu, udah habis. Loh, ya bagaimana ya? Tapi terusnya nggak bisa juga kalau kita nggak teruskan program ini, kasihan anak-anak kan untuk sekolah. Nah, terusnya kami adakan pendekatan lah ke orang tuanya. Dan itu yang buat seringkali karena orang tuanya sering berbohong, anaknya kan juga jadi anak-anak yang suka bohong kan. Itu jadinya sepertinya kita harus seperti puzzle ya, beresin anaknya yang suka bermasalah. Ternyata ini dimulai juga dari orang tuanya. Nah, hal-hal itu ya seperti tadi, kalau saya emang lebih ke arah hubungan, tanya gimana sebaiknya jalin hubungan. Ibu mau kalau ibu butuh, iya sih soalnya ini, tapi kan ini untuk anak-anak ya, untuk anak-anak kita biar mereka bisa sekolah yang baik. Karena dulu sekolah negeri itu nggak seperti sekarang. Dulu kan harus bayar 20.000 atau 15.000 SPP dan sebagainya. Sekali lagi ingat semuanya, seringkali anak-anak mengikuti kita. Orang tua yang berbohong menghasilkan anak-anak yang berbohong, dan seringkali juga orang tua yang menjadi awal daripada tingkah laku anak-anak. Dan mari kita sebagai orang tua untuk belajar ya, menjadi contoh dan teladan. Tetapi buat anak-anak ya, sekali lagi bahwa orang tua mungkin punya banyak alasan, termasuk kesulitan ekonomi yang menyebabkan mereka terpaksa berbohong. Mari jangan marah dulu, tetapi kita belajar juga untuk mengerti orang tua. Nah, kita teruskan. Aku dengar kan gini ya, Junior ini kan tergolong kreatif ya. Saya bilangnya bukan suka berbohong ya, kreatif. Jadi kayak sebenarnya bohongnya itu lahir karena dia ini berimajinatif gitu. Nah, seringkali orang tua melihat ini menjadi sebuah malapetaka, bukan sebagai sebuah anugerah, bukan kelebihan. Karena menurut saya Junior ini orang yang sangat kreatif. Nah, menanggapinya gimana nih? Karena kan saya nggak tahu nih, apa sering dipanggil kepala sekolah gitu ya, atau pernah dipanggil guru gitu ya, karena kayaknya pernah nih saya dengar nih. Gimana ya? Gimana Bu Mamahnya Joyce? nih. Ke mamanya dong. mamahnya nih. Karena mamahnya sering dipanggil memang. Oh ya, Terlalu kreatif anaknya. boleh Tahu cerita sedikit kreatif bagaimana anaknya. masalahnya dan Banyak ya, sebagainya. sampai mama lupa ya bagian mana ya. Coba ingetin. Tanda tangan ibu. Oh iya, betul. Itu Jadi, juga di sekolah itu kebohongan butuh- tertulis. Di sekolah butuh tanda tangan paraf dari masing-masing guru boarding pass ya, untuk mereka Iya, dapat betul. nilai. Oh, jadi per mata pelajaran harus ada tanda tangan. Dia Gitu, oke. dia malas menghadapi satu guru dan kemudian dia paraf. Bukan malas ya, dia udah menghadapi. Saya nggak tahu ya. Pokoknya dia berhasil paraf dan meniru. Itu cuma satu di antara beberapa ya. Satunya itu dia tiru tanda tangan gurunya untuk dia bisa Ya, untuk ulangan mengikuti ulangan, yaitu. Dan kami orang tua dipanggil. Dipanggil.
Jadi nama saya tuh sebenarnya cukup ngetop juga di sekolah ya. Saya perkara itu tuh sampai dibawa ke polisi. Ya, memalsukan tanda tangan memang sebuah tindakan pidana. Ya, ya. anak SMP memasukkan tanda tangan. Ya. Untuk kamu nggak masuk di berita loh. Oke, tapi waktu itu papa sama mamanya atau bapak sama ibu marah nggak? Terus kemudian gimana tuh ngadepinnya anak-anak begitu? Papa jelas marah ya. Ya, betul. Papa jelas Tidak ada yang marah. ditahan. Apa jelas? Kalau papa marah gimana nih? Kalau papa marah? Papa marah, kalau marah banget ya, kalau marah aja tuh marah mulutnya. Oke, marah aja. Marah aja. Kalau papa udah marah banget tuh dia. Oh, justru dia. Tapi tangannya gerak. Nah, Oh, gitu. Dan waktu itu sampai tangannya gerak. nyaris. Nyaris. Tapi kamu mengelak. Enggak. Oh, Tidak, enggak. menerima. Menerima. Pasrah dia. Pasrah. Oh, waktu itu merasa salah. Ya pasti salah. Masalahnya ini ya, banyak anak itu kan walaupun tahu salah tapi punya segudang alasan Betul. membenarkan diri. Sehingga mereka bukannya menerima pada waktu Iya sih, papa salah. mama mencoba menegur, tapi berontak ya karena segudang alasan ya. Nah, waktu kamu dimarahin papa nih, ada nggak perasaan berontak atau kesel itu? Pernah. Terus? Berontak karena kan satu sisi dulu ngelihat papa kan apa ya, karena aku tidak melihat papa yang sekarang ceritanya. Aku melihat papa juga dulu kayak gitu kok, background papa begini gitu, dan buat aku kayak nggak adil aja, papa bisa begitu kenapa Masa aku enggak ya. ya aku kalau papa dulu pernah lebih parah, masa aku parah segini aja nggak boleh. Oh gitu Ya, mikirnya. mikirnya gitu, karena papa tuh orangnya suka cerita. Akhirnya cerita papa itu jadi Alasan. aku pengen punya ceritaku sendiri dong, begitu. Jadi Wow. buat aku ya kenapa Unik enggak ya. gitu. Iya. Wah. Cukup ya dulu aku Mantap. mikir. Anak-anak hati-hati, jangan sampai kita buat cerita sendiri tapi cerita yang buruk. Kita harapkan ada cerita yang baik. Kita cut dulu dan sebentar lagi kita akan balik kepada cerita-cerita yang lebih seru. Ini dia MMA. Mertua menantu, Aku aku dong. dong. Walau hatimu terasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur yang kuasa agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua jauh sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia,
lebih sempurna karena kau hidup dengan seutuhnya. MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kita kembali lagi di segmen yang sangat menarik, yaitu berbohong. Wah, tapi pastinya aku akan mulai nanya lagi nih buat Junior dan juga mamahnya yang dicintai. Iya, Kak. Wah, yang sudah sangat akur sekarang. Kamu pernah nggak sih mengalami waktu kamu bohong sama mama dan kamu merasa salah, merasa bersalah? Kamu merasa bersalah nggak, atau kamu merasa bener-bener aja aku bohong sama mama? Satu sisi aku pernah merasa kalau bohong ya, kalau berhasil bohong aku merasa ih bisa juga bohong, asik juga ya. Aku kalau bohong gitu, Wow, juga bisa wow, bohong. waduh, Ini berarti besok bisa begini, besok lagi ini gitu. Bisa pikir begitu Bikin ya. gitu, iya. begitu. Aku bohong bisa gitu. Karena ada orang bohong jadinya Jadi takut. merasa guilty Iya, ya. tapi merasa satu salah. sisi lagi aku merasa gelisah. Oh, Kayak ada sampah yang ketumpuk. Kayak ada yang harus dikeluarin tapi aku nggak tahu mau keluarin apa enggak. Gitu. Kalau aku. seringkali kita berpikir bahwa sampah itu hal biasa dan memang setiap kita punya sampah. Tapi ingat, sampah itu semakin lama semakin berbau. Demikian juga berbohong. Walaupun itu kelihatannya sampah kecil, tiba-tiba pada waktu kita diamkan, itu bisa menjadi semakin hari semakin bermasalah. Semakin bohong dan semakin menimbulkan bau busuk. Sekali waktu, bohong tetap akan ketahuan. Nah, betul. ada anak-anak memang ya yang seperti Junior nih, bohong itu bangga ya. Bohong tuh keren, dan buat mereka bohong itu adalah sesuatu yang Hasil nih. ya menantang ya. Nah, mungkin sekali lagi buat orang tua, jangan sampai berpikir bahwa anak kita sudah sakit jiwa atau anak kita bermasalah, karena itu biasanya juga berkaitan dengan kreatifnya. Berhubungan dengan kemampuan-kemampuan tertentu yang sebenarnya tersembunyi. Nah, kita mau dengar pengalaman dari Bu Joyce ya. Bagaimana nih ya dengan anaknya yang bohong itu super senang. Nah, ya. Katanya juga bohong juga super senang, terus juga suka komentarin semuanya ya Iya. katanya. Kritis sekali semua dikomentarin ya. Iya, dia kritis, dia maksudnya gini, dia tuh seneng cerita kan. Nah itu semua dibumbuin dan jadi lebay lah, lebih banget semuanya. Nah Contoh Contoh, supaya contoh. pemirsa ini semua sama yang dengerin bisa tahu nih kalau anaknya lebaynya seperti apa nih. ya dia suka, pokoknya dia kesannya dia tuh seringkali hero lah. Pokoknya orang tuanya kaya raya. Pokoknya kalau ya seperti yang dia cerita tadi, teman-temannya S1, S2, S3, orang tuanya orang tua S7. Pokoknya dia nggak mau itu lebih rendah nggak mau lah kalah, ya. nggak mau lebih rendah. Walaupun itu ternyata malah memalukan sebetulnya ya. Bukan bohong lagi. Tapi saya ngeliat yang saya, karena saya udah cukup lama ya Bu ya, jadi nggak terlalu inget yang dia suka bohong yang lebih, cuma karena imajinasinya pengen bikin ini dan itu seringkali bayangannya aja, bukan sesuatu yang udah ada di tangan. Pokoknya kesannya udah punya, dia suka seringkali ngomong nih, nanti mau ke Amerika gitu. Amin. Nah ya, sekali waktu mesti ke Amerika nih ya. TK Bu, TK. TK udah pengen ke Amerika. Nanti dia ngomong sesuatu yang pokoknya nggak, waktu itu kita belum mengerti tentang perjalanan ke luar dan segala macam. Ya saya sih memang amin, cuma saya ya gitulah. Tapi kalau ke mamanya kan lucu ya. Tapi kalau dia omong ke orang, dia ke Amerika, dia ini tuh kan jadi salah. Ini membual gitu loh, lebih-lebihkan. Walaupun memang dia kepingin ke sana, tapi ya saya ngarahin kalau belum itu. Kalau ini TK ya, bukan TK sih, masih playgroup, kelas 4, umur 4 tahun. Pokoknya dia udah ngomong dia pokoknya orang paling keren sedunia lah gitu. Saya Tapi mama malu jadinya atau gimana rasanya? enggak sih, saya nggak malu. Cuma memang saya harus mengarahkan agar dia tidak Iya, menjadi ini ajaib. menjadi tersalah Melihat yang- ke depan. Melihat dari sisi yang lain. Melihat dari sisi
keajaiban. Melihat dari sisi Cinta cinta, Mama. Cinta melihat Mama. juga dari sisi bahwa itu ada sesuatu imajinasi, Iya. ada sesuatu yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih luar biasa dalam hidup anaknya. Intan seringkali kelihatannya cuma batu biasa, tetapi ada orang-orang yang bisa melihat bahwa itu adalah batu berharga yang waktu digosok menjadi intan. Jangan pernah lihat batu biasa dalam hidup anak kita. Lihat semua intan-intan yang tersembunyi. Tapi Ibu Joyce memberikan sebuah contoh dan bukti. Ceritanya masih belum selesai. Karena ternyata Junior bisa mengarang lagu, bisa nge-rap, Nge-rap. bisa melakukan banyak hal. Dan bahkan apa yang dia bualkan, sekian banyak yang sudah menjadi kenyataan ya. Ya. Jadi Gini-gini penyiar radio loh. wah. Oke, Mama cerita lagi bagaimana akhirnya anak yang menurut orang lain mungkin masalah ya, tapi bisa melihat dan akhirnya toh menjadi kenyataan. Iya betul. Karena dia sering kali saya lebih melihat kekuatan dibanding kelemahan yang suka berbual, bohong, gengsi. Saya lebih lihat potensi sebenarnya. Jadi begitu sampai terusnya, ayo kamu kayaknya pinter ini deh. Kalau dia jadi suka ngomong kan, dia lebih suka ngomong. Dia juga sebenarnya pemerhati ke orang. Jadi kalau misalkan sama orang, dia suka belas kasihan cepet muncul. Dia suka gampang sosialnya tinggi. Kalau orang itu nggak punya dia akan cepat berbagi teman-temannya. Jadi dia nggak suka makan ya Bu ya. Bawa makanan, dia senang. Kok gendut gini ya? Oh iya, itu dia Bu. Itu dia. Itu dia kembalikan sampai hari ini. Oh ya. dulu nggak suka makan. Jadi Ini waktu kalau TK nggak suka bawa makan makan. nggak dipercaya sih. Aduh, iya ya. Ini betapa pembalikan kanan terjadi. Dulu kalau bawa makanan karena kebetulan dan dia anaknya emang suka beri, dia bagi semua makanan ke teman-temannya, dia bahagia. Bahkan ada yang belum dapat lagi loh. Satu kelas tuh bisa dibagi-bagi. Ya akunya nggak makan. Dianya nggak makan. Jadi punya alasan untuk nggak makan. Poinnya bukan di situ. Saya melihat anak ini punya potensi dan kemudian dari berbagi dan dia suka nyanyi, ya karena dia kreatif, dia suka nyanyi. Waktu dia kelas 3 SD lah dia sempat ciptain satu lagu ya. Itu boleh kamu masih ingat gak? Kelas 3 SD. Mungkin Bu Seng nyanyiin nanti Iya, ya. nanti bisa dinyanyikan. Ajaib ini. Mana ada anak kelas 3 SD loh. Kelas 3 SD udah dia ciptain satu lagu untuk tiba-tiba lagunya untuk Indonesia dia ciptain, dia bukan untuk mama papahnya tapi dia ciptain untuk Indonesia. 3 tahun. 3 tahun bisa mikir untuk Indonesia. Itu langka banget langka banget. Dan memang itu mungkin juga pembekalan yang saya terima dari apa yang saya dapat gitu kan. Dia melihat bahwa ini orang tua, keluarga dan anak-anak yang saya bina, yang saya datang ke tempat saya itu, saya juga bawa mereka untuk mengerti cinta akan Indonesia, cinta akan bangsa dan negara. Nah ternyata dia memperhatikan. Jadi apa yang kita lakukan, orang tua lakukan itu membuat anak-anak bisa memperhatikan apa nih orang tua lakukan. Kalau saya setiap hari kerjaan saya juga berbohong, ya saya juga harus introspeksi sebagai orang tua. Kalau anak ini berbohong salah satunya. Tapi daripada saya melihat kelemahan anak, saya akan membuat dia mengerti ada kekuatannya, ada potensi yang harus dikembangkan saat itu. Lihat kekuatan dan bukan kelemahan. Sekali lagi, lihat potensi dan bukan apa yang kelihatannya saat ini menjadi sebuah masalah. Nah, kita benar-benar menghadapi sebuah contoh kehidupan yang nyata. Seringkali memang kebohongan adalah sesuatu yang sangat biasa. Dan bukan hanya anak yang sering berbohong, lebih banyak suami yang selingkuh bohong loh. Betul. Ya. Lebih banyak istri ya yang nyuri duitnya suami banyak loh ya. Nah, tapi ini pertanyaan yang mungkin buat Junior ya. Sebel nggak sih lihat mama papa nolong orang, terus kerja ya istilahnya sosial, dan kemudian kamu tidak bisa sekaya orang lain, atau kemudian papa juga kelihatannya baik sama orang lain, tapi sama kamu cukup galak ya. Itu bagaimana sih ngadepin itu? Apakah itu juga menjadi sesuatu alasan yang membuat kamu istilahnya bohong ataupun nakal lah istilahnya? Ya itu juga termasuk faktornya kenapa aku bisa bohong ya.
Jujur ya, itu papa tuh memang kayak gitu, ke semua orang tuh bisa sangat ramah tamah, bisa sangat baik gitu kan. Memang papa kalau di luar tuh papa tuh kayak aku Baik bisa papa tuh banget. hero. Iya betul. Sebenarnya itu betul. dari kamu. Ya, sebenarnya sama persis ya. Gak beda jauh memang. Iya, tapi anehnya kamu nggak bisa terima kalau lihat papa begitu Iya, ya. betul banget kayak. Kok aneh Kok kan? papa tuh di luar tuh kok baik banget ya. Ya ampun, anak di pinggir aku tuh pernah sama papa naik motor berdua. Papa tuh bisa scare itu sama orang. Orangnya itu dia tuh aku ingat namanya Songkol loh, di Makassar. Oh ya. Dia tuh main di got. Papa tuh bisa turun Berhenti. dulu berhenti untuk ayo kita keluar. Papa tuh waktu itu rumah ruko itu deket sama ada kali gitu ya. Kali isinya ikan. Papa tuh rela untuk turunin dia bareng sama dia dan papa tuh cuci kakinya dulu dan ajak dia pulang. Dan aku kayak kok bisa ya? kok bisa sebaik itu? Pas sampai rumah tuh aku nih kan memang dulu anaknya kan yang kayak mama tahu, aku tuh bukan anak yang suka makan. Dulu kan aku memang kurus banget. Yang dimana kalau aku tuh Nggak gak kelihatan makan ya. sedikit aja, aku tuh bisa distrap. Dan aku lihat, kok sama anak sendiri gak makan doang karena gak pengen gitu. Bukan karena gak makan sama sekali. Papa-papa selalu memberi anaknya makan. Mama apa lagi? Apalagi. Iya, Aku nggak makan distrap. Sana berdiri. Terus kalau ngomong sedikit dilakban mulutnya. Oh iya. Iya, dilakban tapi lakbannya basah, aku jilat-jilat jatuh. Dan aku ngeliat kayak, kok papa kok di luar kok bisa sebaik itu sama orang, tapi sama aku sendiri kayak aku lebih menghadapi tekanan daripada pengajaran. Aku lihat kayak gitu. Dan itu yang membuat aku kayak, udahlah, bohong aja gitu dalam banyak hal gitu. Apa juga nggak perlu tahu gitu. Tapi titik poinnya maksudnya sampai kapan kamu akhirnya bisa ngerti papa? Ini ajaib sekali Sampai sih. kapan itu? Di usia sekian ya. Ini masih muda banget. Umur berapa? Umur Ya. aku sebutkan junior. Tahun ini masih 18. Masih Tuh, 18 tahun. 18 sudah jadi mentor, sudah sekolahnya juga berhasil dan Penyiar sudah radio. menjadi penyiar radio. Jadi ajaib sekali. Tapi buat saya kapan itu kamu mulai punya pengertian? Karena di luar sangat banyak anak yang cuma bisa marah dan merasa tidak adil, merasa papa atau mama itu menekan seperti yang tadi kamu rasa. Sampai aku sadar satu titik, aku ngaca. Aku bercermin. Dan aku bercermin, aku pernah waktu itu kayak imajinasi sekali lagi ya. Di kamar tuh ada kaca. Di kaca tuh aku liatin, gak tau kenapa kayak ada gambaran papa di sana. Yang dimana ternyata aku lihat, aku sama papa sejujurnya nggak beda jauh. Toh juga apa yang papa dulu lakuin itu terjadi sama aku karena ya aku masih anaknya, bagaimanapun aku masih anaknya dan aku mesti terima dan aku harus ubah cara pandangku tentang papa. Dan yang ada bukannya aku menghakimi papa, tapi aku berusaha untuk gimana sih caranya untuk jadi lebih baik. Dan papa juga bukannya aku hakimin, tapi aku koreksi papa juga, selama ini tuh begini. Bisa, sekarang bisa ngomong. Ngomong sama papa, selama waktu itu sampai mama juga tahu, selama ini tuh jujur aja aku ngerasa papa tuh begini loh. Dan aku merasa nggak nyaman. Ini yang membuat aku suka bohong. Hebat. Ya, karena yang aku bilang sampah yang dalam tuh kayak nggak enak dibuang, nggak enak disimpan. Akhirnya aku buang. Aku bilang, gini. Aku perlu kita gini, Pak. Akhirnya papa juga kayak terima dan semuanya selesai. Sebuah pelajaran sekali lagi yang luar biasa, berkaca. Ya, itu mungkin hal biasa kita lakukan, tapi berkaca secara jiwa, berkaca secara pikiran, berkaca secara rohani, berkaca secara prestasi, mungkin nggak pernah kita lakukan. Dan junior mengajar kita berkaca secara imajinatif, ya, dan itu ternyata berguna banget. Ya. Wah, saya belajar banget nih dari junior, berkaca secara penuh, bukan hanya cuma berkaca secara cantik enggaknya kita loh. Jadi sebenarnya bukan menghakimi ya, Bukan tetapi kita belajar untuk mengerti. Betul. Setiap orang tua mengerti anak mengerti orang tua. Aku mau tanya nih, aku sempat dengar katanya dulu tuh junior kalau sama mamanya tuh disuruh untuk nulis
semua yang dibayangkan, semua yang kalau dia mau ngomel lagi imajinasi dibanding kebanyakan berbual katanya. Dibandingkan kebanyakan ngomel-ngomel, disuruh nulis. Itu gimana cerita detailnya tuh? Itu seperti bisa jadi tips buat orang tua Ya, yang buat anaknya pelajaran luar biasa itu. yang anaknya kreatif seperti Junior. Ya dia daripada dia banyakan ngomong yang nggak pas gitu ya, semuanya berlebih gitu kan. Pokoknya bapaknya S7 lah, di Amerika lah, apa semua yang waktu itu masih kecil banget. Tapi saya arahkan lagi untuk dia mulai seperti mengerti konsep dirinya gitu ya. Mulai coba apa yang kamu suka, tulis apa yang kamu bayangkan, untuk apa yang kamu mau, mimpi kamu tulis dan itu membuat dia marah-marah ya Maya. Iya dia lagi marah-marah. Ya, Ini kamu mamanya yang marah, kamu. Dia Jadi lagi kamu marah. marah bukan ngomong disuruh tulis. Iya. Oke. Disuruh nulis. Wah, kamu hebat juga ya, masih ingat kelas 3 SD kamu marah-marah. Jadi waktu itu marah-marahnya gimana itu? Ya tahu sih, waktu itu pernah sampai yang aku marah sama ada anak yang tinggal di rumah ya Maya. Ya kita menampung beberapa anak kan tinggal di rumah. Terus, marahnya kamu gimana nih? Marah kayak, ini apa sih kerja nggak bener nih? Apaan sih? Dia apa? Ceritanya kakak ini ngepel, cuman ngedumel marah-marah gitu. Bilang nggak tahu bersyukur begituin. Aku marah-marah waktu itu ku banting embernya buk gitu. Terus habis itu ku jambak. Aduh. Ternyata galak juga ya. Ya dulu. Nah, dulu sekali lagi inget ya, dulu bukan sekarang. Sekian tahun lalu ya. Masih kecil itu. Masih kecil. Mama nggak Nah, tahu. terus mama kasih hukumannya cuma suruh nulis. Baik banget ya mamamu ya. Enggak. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Apa aja tuh? Itu Apa yang tuh? lain itu kayaknya. Coba ya. Yang itu pokoknya itu salah satu contoh marah. Dan Iya. waktu itu mama marah, aku marah. Mama tuh yang kayak lebih bilang arahin aja ke apa yang kamu suka daripada kamu marah-marah terus gak jelas gitu kan. Kemarahanku kutulis aja tuh. Lama-lama sampai Kamu nulisnya apa kalau kamu marah? Aku kesal gitu. ya mau kesel nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia lebih ke bentuk-bentuk gambar ya, gambar tapi cerita, gambarnya bentuknya cerita, Jadi gambarnya gambar bentuk apa cerita. tuh? Aku lupa. Karikatur, Jadi dia terus jangan-jangan. karikatur. Jadi konsepnya dia yang dia kondisi marahnya dia buat itu. Tapi kalau misalkan dia melakukan hal Lucu ya. kasar ke orang itu pasti strap pasti Bu. Nggak bisa enggak. Anak kalau itu ya harus strap dinding, tembok, lihat tembok, berkaca ya udah kamu harus mikir itu salah. Karena kakak itu kan juga orang yang bersama-sama kita. Tapi dia lebih suka ya dia diekspresikan dirinya di tulisan, di bentuk gambar gitu. Satu tadi statement yang luar biasa, arahkan energimu bukan untuk marah, tapi arahkan energimu untuk melakukan sesuatu yang berguna, termasuk sesuatu yang kreativitas. Ya bisa menggambar, bisa menulis, bisa bikin puisi, mungkin bisa bikin lagu. Ingat kita punya energi banyak dan anak kita punya energi banyak. Dan biar energi itu kita lakukan untuk sesuatu yang sangat berguna. Ya, ini kita ada di sebuah program ya yang saya ingin dan kita semua rindukan. Untuk ini cerita santai, tapi biar hidup kita, cerita kita merubah orang lain. Jadi saya persilahkan buat Junior Dari sisi memberikan ceritanya, buat pesan buat semua orang di rumah dan yang mendengarkan kita, remaja, anak-anak, bahkan mereka yang suka marah, suka bohong. Ayo kasih pesan, kasih cerita dan kasih sebuah renungan yang kita bisa pikirkan. Ya. Sebagai anak muda, kita suka improvisasi dan kita sebagai anak muda suka memikirkan apa yang baik untuk kita sendiri. Tapi tanpa sadar, kita cuma fokus individu untuk diri kita sendiri. Tapi kita nggak mikirin orang tua kita nggak mikirin orang yang bersama kita, sahabat kita, teman kita, siapapun yang bersama dengan kita. Jadi apapun yang kau lakukan, itu mempengaruhi semua sekitarmu. Dan salah satunya kebohongan tidak menyelesaikan apapun. Dan sekali lagi bau itu tidak mungkin tidak tercium. Kebohongan hanya merusak masa depan kita. Buat orang tua tadi pesannya bagus banget buat orang tua. Kalau Buat mama-mama, papa-papa. kalau buat orang tua Buat guru juga buat yang guru. suka kamu isengin dulu. Yang anaknya suka. ampun guru-guru. Oh, ini dia minta maaf. Iya, itu tanda tangan itu sebenarnya karya seni. Masih juga tidak merasa bersalah. ampun. Ya, untuk para orang tua sebagai anak
anak itu cuma butuh dimengerti, dan kami juga mengerti untuk bagaimana mengerti orang tua. Jadi hubungan timbal balik komunikasi yang dibutuhkan itu doang yang kami butuh. Kami butuh interaksi satu sama lain. Kami butuh keterbukaan satu sama lain. Itu doang. Sekarang bagian Ibu Joyce nih. Ya. Untuk para orang tua, kita sebagai orang tua nggak bisa selalu langsung menjudge anak dengan semua kekurangan mereka. Ada anak-anak punya kelemahan di berbohong, mungkin mereka suka mencuri atau apapun. Tapi bagian kita orang tua adalah mengencourage, membuat mereka, mendorong mereka untuk ngerti. Mereka harus tahu ini benar dan ini salah. Kita harus arahkan, tapi tidak dengan kasar dan keras ya. Kita harus arahkan untuk mereka tahu ini nggak baik, ini baik untuk dilakukan. Cuma coba lakukan, yang pasti anak-anak tuh butuh komunikasi, butuh disentuh. Waktu mereka merasakan ada komunikasi hubungan dengan antara orang tua dan anak, itu nggak akan membuat anak berimprovisasi melakukan hal-hal yang salah lagi. Mereka tahu orang tua itu adalah panutan. Kalau kita orang tua yang seringkali, misalnya contoh saya ini istri, untuk membuat saya menjadi benar, ada bohong putih kayaknya ya, bohong Betul, ya itu banyak tuh istri semua bohong. nah ya rasa gitu. bohong putih. Kalau itu saya lakukan depan anak ya, yang jadi dia akan terbiasa juga, oh nggak apa-apa kok sama mama boleh gitu. Jadi dia akan terbiasa bohong. Tapi saya berusaha melatih diri saya. Ya mulai belajar kita sama-sama orang tua. Jangan biarkan anak-anak melihat ini jadi contoh, karena kita ini orang tua, ini contoh untuk mereka lihat. Ini figur orang tua, sosok orang tua seperti apa yang akan mereka lihat. Pertumbuhan anak itu bergantung dengan kondisi, sikap, keadaan di rumah. Mari kita sama-sama lihat ini anak-anak ini adalah potensi-potensi. Jangan biarkan mereka melihat orang tua yang berantakan, yang kacau, yang berbohong, yang tidak punya pengharapan. Buat mereka melihat mereka punya panutan untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang jadi anak-anak yang bisa membangkitkan potensinya. Itu dari saya. Betul, dan dari saya, berbohong itu seringkali kelihatannya solusi sementara. Tetapi ingat, itu menjadi masalah di ujung. Ya. Jangan pilih solusi sementara, tapi jangan pilih solusi yang gampang, tetapi pilih solusi yang benar dan solusi yang tepat. Dan itu jelas bukan berbohong. Yang kedua, jangan pilih untuk membumbui terlalu banyak atau meloloskan diri ya dengan cara berbohong, dan kita pikir bahwa kita akan tidak dimarahin, atau kita juga berpikir bahwa suami kita dan orang-orang di sekitar kita akan kita tenangkan dengan sebuah kebohongan. Karena menurut saya itu seperti menyulut api di jerami. Sekali waktu itu akan menjadi begitu besar dan kita tidak bisa memadamkan. Saya orang yang sering tergoda untuk berbohong dalam banyak perkara. Tapi seringkali saya melihat ujung kebohongan itu tidak pernah gampang. Ada konsekuensi yang ujungnya dibayar sangat mahal. Biarlah kita belajar untuk bijak. Bukan berarti semua harus dikatakan, tetapi bijak, dan kita belajar untuk berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak. Lebah akan menemukan madu di tengah tempat sampah, tetapi kita bisa tidak menemukan apapun di tengah ladang bunga, saudara. Jadi sekali lagi, saya bangga banget dengan Ibu Joyce. Dia bisa melihat sesuatu yang tetap indah di tengah bohong anaknya. Ternyata ditemukan sebuah kreativitas. Dan dia jadi ibu yang sangat sabar untuk menghadapi anak-anaknya. Sekali lagi, setiap anak punya potensi, setiap anak butuh perhatian, setiap anak butuh bimbingan dari orang tuanya. Inilah program MMA, Mertua Menantu, Aku Dong. Dan jangan lupa kita akan dengarkan rap dari Junior, lagu karangan dia sendiri dari Junior. Dan saya tidak tahu apakah mamanya akan ikut bernyanyi atau tidak. Tetapi yang pasti ini keluarga yang sangat-sangat melihat yang baik di antara setiap masalah. Jangan lupa juga untuk tetap stay tune
di acara ini MMA. Kita akan hadir setiap minggunya. Saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. 3, 2, 1, go. Berkali-kali ku bohongi diri sendiri, berlari-lari mengejar hal tanpa arti, kabur dari kenyataan menuju tipu muslihat, merasa aman padahal pasti akan terkakat. Harus ku ingat apa yang kau lakukan karena Tuhan, cause everything what I do is because my awesome God. Perlu kau tahu kebohongan tak akan membuatmu nyaman. Bau sampahnya hanya menusuk hidung saja. Kebohongan merusak keamanan. Kebohongan akan pasti tercium baunya dan akan terkuak kenyataannya. Never lie, just be honest. Berkali-kali ku bohongi diri sendiri, berlari-lari mengejar hal tanpa arti, kabur dari kenyataan menuju tipu muslihat, merasa aman padahal pasti akan terkakat. Harus ku ingat apa yang kau lakukan karena Tuhan, cause everything what I do is because my awesome God. Perlu kau tahu kebohongan tak akan membuatmu nyaman. Bau sampahnya hanya menusuk hidung saja. Kebohongan merusak keamanan. Kebohongan akan pasti tercium baunya dan akan terkuak kenyataannya. Never lie, just be honest.